pertama ada R7 cewek, Albert, Sans dan juga Finn. Yes. Udah kita bahas juga dari tadi ini 3 R7 cewek Albert yang harus juga kayak kita akan Line lihat up tetap. dua lainnya yang bisa berganti-ganti. Jadi kita nggak tahu sih nanti game Bener. selanjutnya bisa ganti. Kalau apa. dilihat dari perform kita sendiri ya, R7 cewek. Nih 2 hari terakhir mereka luar biasa banget. Gila Nih ya. dari R7 bahkan di semifinal gak menelan dead satu kali pun. Masalahnya Pung, Hmm. bisa kita bilang R7 cewek itu 2 posisi yang sulit untuk saat ini ya menurut Betul, aku ya. betul. Dua Apalagi posisi XP ya. Iya EXP dan Goldline itu sulit tapi mereka tetap konsisten. Dan ini dia lawan mereka. Ada tim line up Filipina, ada Soto, Gonzales, Villaluna, Del Rosario dan Alaba. Wow, Oh, Alaba akhirnya dimainin. bentar. Baru loh. Ini Imam mana? sebelum-sebelumnya Imam loh. mana? Harusnya tadi sih yang duduk tuh Imam loh. Imam. Itu Betul. Imam, harusnya Haji. Haji or Hajizi or Imam. Ini Alaba. Kayaknya ini Bentar. wait. tuh kan. Oke. Namanya tetap Haji. Karena Agak ini ya digocek kita. Ternyata mungkin mereka masukin itu buat nanti game kedua apa game ketiga. Oh gitu. enggak, kalau menurut aku sih kalau Alaba dimainin sih itu menurut aku kayak bakal mengurangi kekuatan Filipina. Karena entah mengapa ya Haji ini atau Hajizi atau Imam Heeh. salah satu kayak poros terkuat dari tim Filipina itu sendiri. Aku nggak tahu kenapa selain hero pool yang luas, selain mekanik tinggi, makro gameplay dia punya, tapi dia satu suara juga sama My Venus dan juga dari Del Rosario. Ya, mungkin poin plus dari Imam sendiri adalah dia bisa bertukar role dengan si Villaluna. Setuju ya? Ini kemarin kalau kita lihat cowoknya dianya di roamer, terus juga Matildanya yang jadi mid laner, yang jadi sumber burst damage-nya. Iya ya, mereka aja suka jalan bareng Betul, buat make a play. Jadi komposisi atau kombinasi yang udah kita lihat solid. Benar. Tapi kita nggak ngerti juga sih, misalnya ternyata tadi satu player yang belum dikeluarkan adalah senjata rahasia. Waduh. Padahal walaupun Bude nggak tahu rasanya jalan bareng ya, tapi maksud Bude benar. Mereka sering bersama-sama, kompak, ya kan mereka kayak menjadi satu kesatuan yang solid, Iya. ya Bude ya. Tapi Bude daripada marah-marah, aku ada bacakan dulu dari salah satu caster MPL nih ada titip salam, namanya Ferry Ferdiansyah. Sambil menikmati sepiring masakan Bunda, tetap kawal emas untuk Indonesia. Mobile Legends, gameku, Indonesia, negaraku, dan kamu belahan jiwaku. Asik. Siapa kamunya, Lung? Udah, langsung aja, Lung. Katanya mau dibawa nanti ke sini. Kemana? Ke sini. Oh, Kan udah. siapa ya? Gini nih Pak, bukannya saya nggak percaya sama omongan Umawa ya. Tapi gini, Jangan percaya saya, nggak, bukan. Pak. Dia- Masalahnya kalau Pulung bawa semua belahan jiwanya ke sini, nggak bakal cukup ini gedung. Waduh. Wah, Bukan aku nggak percaya. Bukan sama saya Umawa. ya, Pulungnya bukan saya Bukan ya. aku nggak percaya sama Bung Wawa. gedung Wah. 4 lantai aja nggak cukup Nggak ya? Gak cukup. Hmm. Waduh. Dia sekarang nitip kucing adalah bilangnya sama ontinya dulu, onti kucingnya satu. Oh iya benar. Besok perginya sama siapa? Waduh. Siang siapa? Sore Ngirim siapa? makanannya ke siapa? Ngirim makanannya ke siapa? Dulu dekatnya sama dokter ada, pro player ada, Streamer ada. streamer ada juga. Banyak ya, Lung Oh ya. ya benar juga. Beda kalau misalnya Tamvan Novemberani. Pakai V. Pakai V. Tamvan Novemberani. Pintar Pulung ya. Tapi ya sesaat lagi kayaknya kita bakal masuk ke drafting phase karena countdown udah akan selesai inilah dia Filipina dan juga Indonesia Grand Final SEA Games ke-31. Link Albert udah langsung di ban. Respect is the key because this is grand final SEA Games Vietnam ke-31 2021 dan tentunya Bude Valentina juga sudah ditutup. Ini satu hero yang sudah diprediksi oleh Saiko dan juga Samohate. Valentina, nggak Estes akan dan satu dilepas. lagi kalau dia Matilda di band itu tiga-tiganya itu yang didengarkan oleh timnas Indonesia setelah interview tadi, betul? Opung? Ya itu dia. Iya. Estesnya di ban dan 2 hero yang di ban oleh Filipina ini mereka jarang banget sih untuk menggunakannya. Baik untuk Franco dan juga untuk Link. Jadi sebenarnya gak ada masalah untuk mereka nge-ban dan bahkan ini lebih memperkuat lagi nanti mereka untuk sisi draftnya. Tinggal mereka mau main kemana nih. Gift-nya, Fanny-nya juga bakal di-respect, semuanya dibuang. Hero-hero yang sekiranya bisa memberikan early advantage untuk tim Indonesia. Dan last bandnya Matilda ini masih terbuka dan kalau kita lihat kemarin juga ketika mereka mengalahkan Singapura ini Matildanya selalu di-ban. Matilda. Satu Matilda, akankah diamankan? Kalau betul memang diamankan, udah fix paling terdepan. 3 request dari 2 player Indonesia tadi. Saiko
Jangan juga Samuate, as you wish brother. Tapi Wang terbuka dengan sangat bebas untuk dari tim Filipina. Sedangkan kanan mereka berkesempatan mendapatkan Eve. Tapi satu hal yang sangat bermasalah di sini adalah kita belum pernah melihat Suns menggunakan Eve. Tapi kalau Eve ya tidak diamankan tim Indonesia, di kiri Imam. Persentasenya 80% dia akan mengamankan Eve. Oh ya ini kelihatan sih memang dia selalu pakai Eve juga. Eve kuat banget, positioningnya loh yang masalah. Dia masalah itu bisa bikin kotaknya kiri kanan, dia gak selalu lurus. Jajar genjang, kadang-kadang belah ketupat. Itu yang bahaya. Positioning dan timing dari Imam kalau pakai Eve juga memukau, kita bisa meyakini itu dan tahu hal itu. Tapi Indonesia, mereka juga punya, menurutku Eve itu untuk Suns sendiri dengan 2 bulan mereka latihan. 2 bulan bisa jadi pakai tapi tidak. Akai dan juga Angela. Menarik kombinasi yang dimainkan oleh tim Indonesia di sini. Akainya masih fleksibel. Bener, Akai yang fleksibel yang kalau kita lihat di tangan dari tim Indonesia, ini jatuh ke tangan dari R7. No, ini pinter banget draft pick ya kalau kalian sadar. Akai ini bukan hanya power pick R7, counter Eve. Buat cancel ya. Dia counter Eve. Jadi kayaknya memang Indonesia gak akan main Eve dengan Suns. Beda kalau misalnya ditangankan di posisi Indonesia ini ada Luminaire. Suns ini lebih ke arah hero-hero yang memiliki clearing minion yang cukup cepat. Burst lah. Vale, Lilia, hero Lebih yang cepat deh. agresif. Maybe ngeplay. Sicilian, Xavier. Ternyata Filipina juga melihat seorang R7 ini menjadi sebuah masalah. Ada Karina gak sih? That's why dia tidak mau untuk bermain dengan adanya Eve. Tapi dia bakal tutup dengan adanya Xavier di arah backline. Ya ini ada Karina Angela yang bisa menjadi combo bener. Combo. Satu buah sinergi. Karina Angela dia bisa. Dia mau main Hayabusa juga bisa. Oh iya benar ada Hayabusa. Dan bahkan satu hal lagi di arah gold lane yang mungkin belum keluar dari cewek. Satu hal yang belum diperlihatkan oleh tim Indonesia. Popol dulu. Popol udah, tapi satu. Melissa nggak keluar-keluar ya dari Belum. kemarin ya. menurut aku. Tapi kalau misalnya nggak menutup kemungkinan Popol yang misalnya nanti di ban atau segala macam masih bisa. Kalau ngelawannya Xavier sama Wenwen kayaknya Melissa bakal susah juga kan. Kalau one masih bisa. Ketemu one masih bisa kalau menurut aku. Apalagi dia di laningnya itu bakal mungkin menang. Kalau udah pecah weakness point, bahaya juga buat Melissa. Iya langsung kayak, ya kalau semua pecah weakness. Jangankan Melissa ya. Iya sih. Kita juga langsung. Tapi jadi karena itu gak sih jadi lumayan berat juga dan dia lumayan tipis. Iya apalagi kan bisa di outrange sebenarnya. Buat Melissa dia sakit waktu ada Inspire-nya. Tapi waktu dia lagi gak pegang Inspire. Dan go away-nya ini gak bisa menghalau damage yang diberikan oleh lawan. Itu Melissa langsung gak efektif sama sekali. Dan kita melihat dari Filipina ini mereka punya 2 range. Yang memang udah sakit ya pada dasarnya Downing Light-nya ini pasti nge-outrange. Dan juga adanya One. Dan mereka punya 2 late game insurance. Tapi sisi sebelah kanan sedang ngamanin support Digi. Ya di Jadi crowd control dari sisi sebelah kanan ini bakal mungkin sangat-sangat lancar, aman, damai, tentram, senantiasa. Sejahtera. Amin. Iya, karena ya akhirnya bebas masuk ke dalam. Iya. Digi tutup aja. Cuman yang serem kalau dari Ake kan weakness point-nya ya yang bisa dicari nanti. Dibuka. Iya, dibuka oleh One sendiri. Dan kita belum melihat di sini adanya hero yang bisa langsung melompat ke garis belakang. Gila, Tim respect Indonesia. banget emang. Fokus target ban ke Villa Luna. Respect. Villa Luna kalau kalian bingung tadi kalau 5 ngomong hero-nya banyak juga kan. Itu 5 all my hero-nya Venus. 5 hero-nya di ban Villa Luna. Ya. Dan ini nih bisa saja nggak menutup kemungkinan Lolita? Betul banget. Lolita bisa. Terus kalau mereka mau ganti role bisa juga. Villa Luna pakai Xavier, Piccho untuk Hajizi. Oh ya bisa. Iya, jadi bisa masih ada kemungkinan. Tapi at least tidaknya 5 hero yang sudah diamankan dari tim Indonesia ini respect. Benar-benar tidak mengganggu gameplay yang dibuat oleh Indonesia. Crowd control sudah ada. Mereka nggak butuh lagi mengatasi seorang Estes untuk pegel pusing pala, ya kan. It's okay, tinggal bermain dengan counter dari yang akan dipick oleh tim Filipina nantinya. Karina sudah diamankan, tapi jangan lupakan Albert tetap bisa bermain dengan Lancelot-nya. Banyak, tapi 4 dari ban tim Filipina ke tangan Albert semua. Iya. Ini kayak hero-hero dari Albert disapu, dibersihin. Satunya nge-ban buat Villa Luna, satunya buat Albert. Iya. Jadi ya itu dia agak mengurangi power untuk Villa Luna. Apalagi dengan Popol Kupanya yang kita dipakai. Angela juga bisa dipakai, diambil. Di deny pick, ada yang di ban, ada yang di deny pick.
plus minus menjadi seorang yang bersinar ya. Betul, betul. Plus minusnya ya, bener gak sih? Ya kayak Plusnya exposure. ya minusnya ya lu gak gue kasih main nih Target. pokoknya nih. Kalau Target. kalau bisa gue tutup sinar lo. Gue bekep sinar lo, ya kan? Tenang, ada 5 matahari di Indonesia. 5 matahari Indonesia itu Silau. dia. Alasan kenapa Bude bilang ada 7 matahari di Indonesia karena semua bisa bersinar. Iya. Sans pasti main dengan hero-hero yang clear cepat. Mm-mm. Karena aku dapat satu bocoran dari orang internalnya Sans. Orang dalam, Wow, kekuatan orang dalam kamu ya Ci ya? Profesor KB. Heeh. Oh, mantan bapak ya? Iya makanya, Sans itu sukanya dengan hero-hero yang bisa melakukan clear minion dengan cepat Ji. Clear minion cepat dan juga bisa main agresif. Entah apapun itu. Selama clear minion yang gak cepat, makanya dia transisi agak cukup lama. Dia gak suka yang stagnan gitu ya hero-heronya. Yes. Ini sebenarnya satu pilihan yang masih cukup optional ya. Dairot bisa dipakai R7. Kalau mau taruh AK-nya jungle. Bisa. Jadi- Mereka bisa juga taruh satu hal lagi Opung Wawa. Mereka bisa taruh Balmond. Balmond juga bisa. Kalau mereka mau main Balmond. Tapi melihat dari seorang Albert, kayak jempolnya agak sedikit gatel ya kalau nggak gunain dengan Veseng ya, hero-hero Veseng ya. Kayak misalnya jempolnya tuh suka geli-geli aja gitu. Iya. Mungkin Lancelot bisa keluar sih kali ini. Lancelot sih. Untuk one-one. Lancelot. 1-1 Xavier, instant point kill. Tapi agak risky gak sih ketemu Baxia ya? Ya mungkin poin utamanya bukan Baxi yang akan dibunuh sama dia. Cuekin Masya. aja. Wow. Berarti ini bakal Junglernya Jungler Akai Akai. jungler. Aduh, Waduh. geter-geter nih. Kenapa getar-getar? Iya. Bergetar hati karena ini game yang pertama. Udah pasti karena ini grand final bro. Yes, Indonesia akan bermain, jadi tulis di kolom komentar cepetan, banjirin dengan bendera merah putih. Jangan sampai kita kalah semangatnya juga lawan Filipina karena ini adalah ajang balas dendam untuk Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina. Best of 5 series game yang pertama. Wow, buku dari Boncan sudah ditutup. James juga sudah menutup lembaran kitab dari draft pick kali ini. Indonesia. Untuk kawan-kawanku, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, para pecinta Mobile Legends. Dengan segenap jiwa dan raga, tanpa mengurangi rasa hormat, bolehkah aku mewakili para caster meminta untuk kalian berdoa dalam hati, ya kan, masing-masing. Sebelum kita menuju ke match yang pertama agar dilancarkan Indonesia untuk menuju ke medali emas. Bude, Om Awa, perbolehkan aku, izinkan aku untuk memimpin doa boleh? Boleh. Oke, sebelum kita masuk ke match yang pertama, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ya dilancarkan, biar siap untuk mendapatkan emas. Berdoa, dimulai. Amin. Amin. Berdoa selesai. Indonesia! Dung 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 dung. Indonesia! Dung 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 dung. Sudah siap kita untuk mendukung Indonesia. Terima kasih doanya saudara dari Sabang sampai Merauke. Kita memang tidak berada di Vietnam, tapi semangat kita, tapi doa kita melewati benua, melewati lautan, samudra untuk sampai ke Vietnam dan mendukung tim Indonesia di ajang SEA Games Vietnam 2021. Yap, pagi hari ini 5 pemain yang sudah diturunkan untuk membuka match ya, membuka gamenya harus bersiap karena tiap game pasti penting walaupun di best of 5 series, tapi kalau bisa menang 3-0, kenapa enggak? Kenapa enggak? Betul banget. Dan ya draft sudah selesai tadi ya. Dari draft untuk Filipina sendiri mereka punya hero late game yang cukup mumpuni. Ada Xavier di sana. Sedangkan dari tim Indonesia sendiri untuk late game insurance kita punya Masya yang bisa melakukan split push. Ya, dari Indonesia sendiri mereka bakal bisa banget sih, apalagi global presence yang dimiliki oleh Angel ya. Dia selalu siap untuk melakukan backup dimanapun kawan-kawannya berada. Jadi otomatis segala gerakan yang akan dilawan Filipina bisa buat ditahan. Iya, Dan ngasih waktu teman-teman yang lain kalau mau ngelakuin kontes. betul. Mau di counter attack bisa jadi. Karena di sini untuk composition juga dari tim Indonesia mereka cukup siap sih untuk tim fight besar. Dengan adanya Akai, mungkin heavy spin-nya ada di sana. Jadi sementara lagi repot, heavy spin-nya bisa dibuka, cover di arah belakangnya untuk Popol Kupa memberikan damage bersama dengan Lilia nanti untuk bisa memperlambat Baxia, Esmeralda maupun Lolita ketika Opung, sedang melakukan fight ya. ada yang mau ingin bertanya Pung. Hah? Bang, ini kenapa last picknya Kara Masya bukan Dairot? Sedangkan musuhnya Kara Esmeralda dan juga Baxia. Karena Masya juga bisa nge-burst kan. Yes, ngeburst satu.
dia ke backline tanpa harus terpick off dengan mudah. Nah gini, kalau kita lihat Xavier, Yes, itu susah buat bisa ditangkap oleh Dairon. Dan Dairat itu tidak memiliki durability Yang cukup. sekuat Masya. Ketika dia buat card durability yang kuat, damage-nya tidak sekuat Masya. Ya. Dan Masya punya sprint. Jadi bisa dibilang Masuk dapat 1 kabur. untuk Xavier ini dan dimaksimalkan, Masyanya tetap bisa menyelamatkan dirinya, Pung. Betul. Jadi gitu adik-adik. Maksudnya ini kita diskusi aja karena Betul. sobat Mobile Legends kan mungkin banyak yang bertanya-tanya. Karena kalau di ranked kan natural counter dari seorang Mungkin lihatnya dari Esmeralda ya. Iya, dan juga Baxia. Cuma Ya ini lebih kita lihat di gambaran lebih besarnya lagi untuk team fight. Yes, benar. Itu individualism. Kalau ini kita udah bermain a whole team. Betul. Gila. Ntar saya terus udah. Habis dari Vietnam. Habis dikasih sama Bude. Setar bucuk. Karena kan Xavier di sini susah buat bisa ditangkap. Yes, Dairot punya factor step-nya. Ya kan bisa minus 75% dari physical defense. Tapi dengan adanya Masya, kita tahu banyak contoh kasus lah, banyak case by case-nya di mana Xavier ini langsung terlihat dikejar-kejar oleh Masya. Dapetin satu thunderclap, dia tumbang, terus dia langsung keluar lagi dengan sprintnya. Kalau War emang tricky banget sih buat tim Indonesia, tapi kalau untuk objektif mungkin Indonesia bisa dibilang sangat unggul dengan hero pool yang mereka miliki. Ada Popol Kupa, terus juga ada Masya. Ini kan 2 hero yang bisa nge-push dengan enak. Ngibrit lari dan gak harus komit dengan badannya sendiri. Maksudnya kayak lebih aman, tentram, damai. Apalagi Popol Kupa di sini memang harus bisa dimaksimalkan untuk potensinya sendiri untuk bisa mendapatkan turret ya untuk di early stage. 5 menit awal lah platingnya diambil goldnya dulu, habis langsung rotasi menuju ke XP lane. Cuma emang beratnya kan ada Lolita juga yang Lolita. bisa selalu akan roaming. Esmeralda juga akan laning yang sangat kuat. Pilihannya berarti ini kalau Lolita nge-backup biasanya win-win ya. Win-win ya, betul. Oke, ini kita bakal lihat di mana line up comparison ya. R7 Soto, CW Gonzalez, Albert Del Rosario, Sans Imam, VYN dan juga Villa Luna. So this is it, Grand Final SEA Games Vietnam ke-31. Sabang olahraga esports Mobile Legends Bang Bang Indonesia balaskan dendam kita di SEA Games yang lalu. Yes, dan harus melawan tim Filipina. Inilah dia game pertama dari Best of 5 Series. Maju ke arah depan permainan dari Vin yang begitu kalah dengan Angel lainnya. Tapi permasalahannya sekarang yang dihadapi jungler lawan itu sulit buat dicicil. Akan sedikit berat juga untuk tim Indonesia nyiksa-nyiksa di early game. Tapi R7 di arah top lane dia begitu galak, abang galak yang bisa untuk nge-cutting minion, ngebantuin juga. Tapi tengok di area tengah Angry Gloom-nya di kaki dari Imam. Low wave terakhir belum bisa menghentikan Imam. Tapi dari pemain Indonesia udah sempat untuk bikin dari Imam pulang dulu. Ketar-ketir ada angkat tangan nampaknya di sana dari tim Philippines. Kita akankah terkena pause? Oh no, belum. Tapi di sisi lain kali ini Albert berada di arah top lane. Dibantu oleh R7. Berhasil mendapatkan gold buff. Rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Kali ini ketika Vin berada di arah mid lane, melakukan poking terlebih dahulu, dia bakal rotasi ke arah gold lane. Untuk membantu cewek. Karena terlihat dari posisi di gold lane-nya, cewek udah pulang sekali. Yang tandanya itu agak sedikit kerugian. Cewek yang punya pacarnya yang suka e-sports, yang suka nonton turnamen, itu kalian harusnya bersyukur. Kalian tahu, pacar kalian itu tidak aneh-aneh. Betul. Tapi pacar kalian cuma nonton turnamen untuk mendukung tim kesayangannya. Tim e-sportnya atau timnas. Ditembak, Vin terbuka begitu saja, informasi diberikan tebakan. Akan terjadi first blood, nampaknya tidak di sisi lain. Sans mencoba mengcover dan ternyata Villa Luna berhasil menangkap dengan dominant blast yang beri mangsa. Yes, komitmen maksimal dengan flicker dan juga dominant blast menghentikan pergerakan dari Vin. Padahal aku pikir itu bakal jadi make up play dari Vin dengan flicker di area pit yang manis. Tapi Filipina gak mau ngelepasin Vin. Yes, itu, bayangin flicker di komit tuh. betul, itu totalitas banget ya. Dia pakai flickernya, nomor 12-nya juga hanya untuk Angela yang memang terlihat tadi. Tapi ini memang masih awal-awal, flicker dari Lolita juga masih bisa untuk ya udah nggak apa-apa cooldown. Nggak akan ngelakuin banyak gerakan, tapi kalau masuk ke arah late game kalau kayak gitu sayang pastinya. Pasti. Tapi kalau early masih ya it's okay karena mereka komitmen first blood apalagi.
Dan dan buat yang sekarang juga dari Filipina di sini, mereka fokus untuk mengganggu ya, melakukan haras ke arah dari cewek karena mereka tahu cewek nggak bisa diberikan ruang gerak juga. Yes, dan biasanya aku melihat Vin ya, VYN atau Pipin itu dia tuh agak benar-benar nahan banget dengan satu buah spell yang dia miliki. Biasanya kalau tadi dia sampai pakai spell, di early game kayak gini, tandanya dia juga respect dengan gameplay dari Philippines, Pung. Betul. Kalau kalian sadar di selama MPL, dia keep ya? Iya, dia keep mulu sampai tuh entah spell flicker atau apanya, dia tuh sampai menjadi salah satu senjata untuk di saat team fight. Kalau kalian sadar selama MPL, lihatin deh. Dia tuh selalu nahan banget. Mungkin karena Angela kali ya, dia yang penting ada hard guard. Iya. Udah. Masih bisa kabur lah tadi, tapi ternyata dipaksa Neyman Blast kan, gak ada yang tahu ya. Dan kali ini akan berkutat di arah Turtle, kembali dengan cukup cepat. R7 bakal coba dirasuki. Satu bar terbesar di sound point, menuju ke arah depan. Tapi nampaknya Suns kali ini bersama dengan kawan-kawan dan juga R7 gak bisa membayang time untuk seorang Albert di arah Turtle-nya Bude Monster. Ya, pergerakan Albert agak sedikit lambat di area Turtle, tapi bukan berarti ini dari tim Filipina berhenti setelah ngedapetin Turtle. Mereka bergerak langsung ke area River, mid lane di press untuk tim Indonesia dengan bottom lane yang biasa kita lihat dari Popol dan Kupa bisa ngecicil turret ataupun gold shield. Kali ini enggak dijaga penuh oleh tim Philippines. Mereka nggak ngebiarin cewek dapat space yang besar untuk ngecicil gold shieldnya juga nggak bisa. Dan mereka bermain galak sampai karya jungle milik tim Indonesia. Yes, ternyata pertanyaan aku dijawab langsung ya. Aku bertanya dengan Saiko. Memangnya tim Filipina bisa melakukan agresivitas? Ternyata dibalas tunai, Pung. Kali ini langsung dijawab loh. Langsung naik ke atas ya buat ambil spot dari Albert sendiri. Dan ya ini memang lagi ke pressure buat tim Indonesia. Kalau di top lane-nya hanya bisa ditahan sementara waktu karena memang item dari R7 belum jadi secara seutuhnya. Masih hanya dengan Molten Essence, belum memegang Guardian Helm, sedangkan dari Esmeraldanya dia sudah punya Enchanted Talisman, cooldown-nya sudah dapat. Dan Baxia sebenarnya di sini yang menjadi salah satu sumber permasalahannya karena dengan adanya Curse Helm-nya, HP-nya nambah, dia bakal ngasih damage magic ke sekitarnya juga karena itu adalah close range hero. Tapi cewek udah punya Blade of Despair loh. Iya. Menit 5 walaupun di posisi yang bisa kita bilang diunggulkan oleh seorang Gonzales ya. Tapi itu adalah satu hal yang cukup baik. Dia berhasil mendapatkan satu buah Blade of Despair. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya Opung Wawa ya. Tarik ulur kalau misalnya cewek ini juga masih butuh power yang cukup lama di arah nanti nampaknya. Ini nampaknya pergerakan yang tadi ya Bude Monster. Iya, mundur sedikit ketika kita melihat Albert agak sedikit terlambat. Setup 19 juga karena nggak ada flicker jadi nggak bisa untuk ngebuka. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kan kalau kita bahas tentang timnas Indonesia early-nya, mereka nggak agresif seperti biasanya. Iya. Dan Gonzales sebenarnya di sini di mana dia dapetin corrosion juga cukup cepat ya. Alright. Oke, ini mungkin kita harus kasih tahu ya. Tadi kita mendapatkan informasi kita tidak menerima sinyal dari. Oke, udah menit ke-10 dengan item yang sudah berbeda. Dan turret juga beda. Turretnya beda. Wah gila diambil 4 sama Filipina. Jadi pressure mereka masuk banget sih. Dan dari itemnya tadi kalau kita lihat mereka unggul lumayan nih. 1 sampai dengan 2 item. Gonzales juga dia udah punya Windtalker. Bakal jauh lebih prisi apalagi dengan Demon Hunter Sword dan juga Corrosion Sight yang kita tahu adalah menjadi salah satu item standar atau wajib untuk one-one. Oke, tapi di sini posisinya Albert agak sedikit kesulitan untuk menjangkau ke arah belakang karena Berat ya. kita lihat biasanya Albert itu menggunakan hero-hero burst damage ya. Bukan dia seorang inisiator, ya kan? Dia yang bisa dipastikan apapun yang dia keluarkan biasanya menimbulkan hasil 1 point kill. Kali ini berbeda kan? Kan dia harus menjadi inisiator, dia ngebuka ataukah dia emang nanti nahan siapapun itu di depan sana. Ya, kayaknya tim Filipina sadar betul kekuatan daya gebrak dari Objective Gaming. Jadinya dari Filipina nggak ngasih space sama sekali, nggak kasih napas. Dan ruang gerak Indonesia dibatasin oleh tim Filipina. Sangat-sangat terbatas. Mau nge-push turret aja nggak bisa karena dijagain penuh. 3 lane-nya di-push, nggak ada yang sampai lebih dari river. Iya, ini apalagi dengan item dari Esmeralda yang udah jadi 3 juga sih. Enchanted, dia punya Dominance Ice, dia punya Oracle. Ini 3 item yang sudah menjadi sangat-sangat standar sekali untuk Esmeralda di mana dia akan bisa join team fight atau bahkan dia bisa solo 1 melawan 2 sampai dengan 3. Oke, lihat Dominant Blast bakal dipop-up begitu saja, lihat terbuka. Ada satu crossbow yang terbuka untuk seorang Albert telah keluar. Tapi Soto cutting ke arah belakang. Dan bahkan di belakang seorang Imam Sats masih mau lebih membalikkan keadaan dari seorang Imam. R7 is coming. Lihat
Seorang Imam akan menjadi satu buah pilihan utama terperangkap. Mystic Field bukan menjadi masalah. Imam, where are you going? No place to hide, nowhere to go. Berhasil mendapatkan 1 poin tapi R7 juga harus ditumbangkan. Terlalu banyak damage yang diterima oleh seorang R7 di depan sana Budi Monster. Ya sulit sekali untuk mendapatkan Imam karena dengan sprint yang dikeluarkan oleh R7 dibalas juga dengan sprint yang dimiliki oleh Imam. Jadi kali ini Indonesia dalam keadaan yang sedikit terhimpit. Banyak sekali resource yang dikeluarkan. Kali Lord pertama akan menjadi perebutan dan Lord didapatkan oleh tim Filipina. Sulit sekali tentunya dengan Albert yang baru saja respon di area belakang. Gak bisa untuk mengkontes dari segi retrinya. Tapi Villa Luna bisa untuk ditangkap. Lord Oke. pertama masih aman. Dan satu hal tadi, nomor 16 untung saja di cancel sama cewek. Kalau enggak mungkin kemungkinan besar ada 1 poin lagi bisa diamankan oleh tim dari Filipina. Dan itu yang cukup berbahaya ketika mendapatkan advantage antara Lord ditambah dengan poin kill yang dimiliki dari tim Filipina. Itu bisa ngegulung ya, tapi dengan kehilangannya Villa Luna, Lord seharusnya juga akan bisa ditahan. Tapi ini masih menit 12, Villa Luna udah respawn, Lordnya pas lagi jalan juga. Yes, dan kita masuk ke dalam pause sekali lagi. Cuman kalau dilihat memang di sini dari Filipina mereka tampil dengan agresif banget. Cuman itulah, mungkin yang bertanya tadi kenapa bukan direct dengan Masya ya. Kita bisa melihat bagaimana impact dari Masya ketika sedang melakukan pengejaran ke arah dari Xavier. Itu Yes. penting banget untuk bisa menutup pergerakan Xavier. Karena kalau enggak, Mystic Field-nya ini akan sangat mengganggu Akainya. Atau bahkan dengan Masya-nya sendiri. Iya. Atau dengan hero-hero melee yang lain. Tapi Masyanya udah ngibrit, udah pakai sprint. Sama-sama sprint. Di sprintin Nah, balik. poin plusnya ada Angela, ada puppet streak-nya. Ada efek slownya lagi. Ya, Apalagi kalau tadi- dia punya Escudo nanti ya. Iya, Itu lebih dikejar. parah lagi, Bisa Bro. diikat tadi dia. Bisa diikat kakinya. Mhm. Tapi keikat Dipegangnya. nggak? Belum. Belum. Tadi belum ya? Tapi belum. Tadi Jadi dikit tumbang, tumbang lah. Iya, karena tadi kenapa R7 agak sedikit banyak menerima damage, dia kena Mystic Field di ujung. Nah, Di bulatan terakhir, di Iya. depan Imam persis. Di garisnya R7 ya. itu, lama 1,5 second. gila. Mengerikan sekali ya. Tapi tangannya udah mulai gerak-gerak nih. Iya, harusnya udah main sih. Kalau Sans sudah begitu harusnya udah main. Gak jadi. Udah mulai mode fokus tuh. Tuh cahaya lampunya udah berubah, Bu, dilihat gak tadi? Oh, iya. Tuh, udah kayak berpindah tempat. Oh iya, Vin. Udah dari itu harusnya sungai ke hutan tuh, terang, gelap. Atau buka map geser. Atau begini, buy item, tutup. Ya, bisa. Buy benar. item tutup, buy item tutup. Dan yes, inilah dia game pertama kita. Di menit yang ke-13, Lord berjalan di area bottom lane. Sementara pemain Indonesia mereka punya kesempatan untuk melakukan defense di 3 lane-nya karena base masih ada. Ini Lord yang pertama, tentu sekuat tenaga berusaha untuk ditahan biar nggak bisa. Oh, tapi Vin kesamber Downing Light dan tinggal 1/4 HP. Downing Light-nya udah sakit banget. Berarti Ini udah kalau jadi ya? seperti itu, Vin entah dia build ke item mage atau mungkin ke arah fisikal. Tapi masih coba untuk ditahan di tengah sana lagi. Downing Light dikeluarkan, crossbow of tank telah menyala kali ini Bude Monster. Gonzales masih menahan dan menuju ke arah 1 buah inner turret, berhasil di clear. Dan tapi ternyata di sana nampaknya bukan menjadi sebuah masalah. Gonzales perempat darah terakhir belum bisa ditumbangkan Albert, bahkan langsung dengan heavy spinnya untuk mundur ke arah belakang. Ya, Turtles Peasant juga sudah dikeluarkan di arah mid lane. Banyak sekali trading damage yang dikeluarkan oleh kedua timnas. Tapi nggak ada yang mau overcommit ataupun overconfident. Dengan Lord pertama, tentu untuk Filipina juga berat menjebol base turret milik tim Indonesia. Yes, dan kita tahu dari tim Filipina sendiri mereka suka untuk bermain defense ketika mereka sadar mereka nggak bisa langsung untuk melakukan end terhadap gamenya. Dan tadi nice retry sebenarnya untuk Albert berhasil untuk menyelamatkan ya dari sisi orange buff-nya. Namun untuk sementara waktu memang dari Filipina mereka ngereset lagi, mereka merapikan landing phase-nya. Terlihat bahwa dari Soto ini langsung menuju ke bawah. Dia rapiin dulu, yang penting minionnya nyebrang. Setelah itu mereka bisa jadi akan melakukan invasi. Karena Imam, ini dia sudah mulai diberikan keleluasaan juga untuk mendapatkan purple buff. Gold difference emang berada di posisi yang sangat cukup jauh kalau bisa kita bilang ya. 5.000-an. Iya 5.000-an, tapi di arah gold lane yang mereka hampir berbeda 2.000 dari segi seorang One dan juga seorang Popol and Kupa. Sedangkan S7 di arah bottom lane, dia berbanding dengan 2 level, itu cukup berbahaya untuk mencoba menabrak di arah Lord yang selanjutnya. Jadi yang harus mereka lakukan kali ini adalah mendorong laning phase terlebih dahulu, bermain dengan tenang, mencoba untuk memaksakan menuju ke arah Gonzales. Gimana caranya? Gonzales ini mampu mereka bisa pick off. Ya. Tugas dari Indonesia agak berat untuk game pertama ini. Tapi dengan kesabaran dan satu momen aja itu cukup sebenarnya. Dengan heavy spin, Albert mungkin bisa membuka dengan manis. Lalu disusul dengan damage Suns yang emang gede. Atau permainan
dari ngelakuin split push. Cuma Filipina melakukan hal yang sama dengan satu Esmeralda yang ditugaskan untuk menjaga laning yang lainnya. Sementara Lord yang kedua sudah dicolek, sudah dicicil dengan seperempat sudah hilang. Indonesia dan Filipina ini tinggal nunggu sabar-sabaran, debate juga. Filipina mereka mencari timing yang tepat, mau ngebuka lini belakang dari Indonesia supaya terekspos. Ya, sebenarnya bisa sih untuk menangkap Gonzales ya, karena dia sendiri tidak mengamankan Wind of Nature loh sama sekali. Item yang dibayar oleh dia ini full damage. Demon Hunter, Windtalker, Scarlet Phantom. Mungkin gara-gara lagi kondisi mereka yang agresif kan, main galak. Iya, dan dia itemnya full damage loh. Jarang kita melihat adanya Scarlet Phantom di badan dari One. Ya, hanya itulah yang membuat One ini terasa sakit dan bahkan di sisi kubur sebelah kanan Finn menuju ke arah match juga ya, dimana dengan match yang dia miliki itemnya dia nggak punya kapabilitas untuk menahan damage yang diberikan oleh seorang dari Imam atau ke arah Xavier. Itu yang membuat dari Pipin ini mau nggak mau dia bisanya hanya mengumpat di balik badan dari para pemain tim Indonesia lainnya. Ya, satu lagi dari Filipina ini mereka selalu mendorong loh. Lihat dari bottom lane-nya kalau aku lihat ya, ini minionnya selalu nyebrang dari sungainya. Yes. Dan Finn yang selalu mencoba untuk menahan wave-nya untuk tidak menuju ke arah base turret. Albert standby on position. Albert memilih untuk mundur Gonzales. Villa Luna di depan sana bersama dengan Soto. Dan mereka standby on position 5 orang. Berbanding dengan 4 orang yang sudah dimiliki dari tim Indonesia. Suns tidak memiliki darah yang sangat maksimal. Akankah bakal coba dipaksa? Ternyata itu hanya memancing trigger disiplin yang dimiliki oleh tim Indonesia. Tapi ternyata tim Indonesia memiliki trigger disiplin yang sangat-sangat bagus. Mereka juga tidak mau untuk memaksakan, mau nabrak permainan tim Filipina. Mancing. Ya, ngejar dulu dari segi goldnya, dari segi item dan level, baru mereka bisa tabrak. Ya, saling mancing-memancing sih dari tim Indonesia, tapi nggak terpancing dengan bait yang dilawan oleh Filipina. Setup Lord yang agak sulit juga buat Filipina, walaupun mereka lagi dalam kondisi di atas. Dari segi network, dari segi level, dari segi item, tapi mereka ini juga ada potensi banget untuk Indonesia, khususnya dengan adanya heavy spin di area yang sempit seperti ini. Tapi dengan adanya heavy spin yang sudah dikeluarkan, langsung mengunci pergerakan dari Soto. Berusaha untuk di meltdown, tapi Soto terlalu kuat. Bukan pilihan yang tepat untuk tim Indonesia. Mengamankan Soto, berat banget sih. Gak bisa untuk di instan. Gak bisa di instant point kill. Belum di commit, VYN pun dia masih menahan. Ini kalau misalnya Albert yang ngebuka nggak masalah. Heavy spin itu nggak terlalu lama loh. Heavy spin itu nggak terlalu lama. Dan bahkan kita lihat depan sana dari R7 bakal coba ditabrak begitu saja. Kelas buff yang telah dikeluarkan R7 darah bar terakhir. Sprint dan tidak bisa diselamatkan oleh Finn. Dan sedangkan di arah top lane sana para pemain dari tim Indonesia. Mereka agak sedikit terseok-seok. Mereka memilih menuju ke arah satu orange buff terlebih dahulu. Dan akankah mereka memaksakan? Di depan sana cewek terperangkap Mystic Field. Soto di depan sana cewek flicker ke belakang. Bakal coba diselamatkan oleh Star Pippin. Tapi Namen Blast depan sana membuat seorang cewek still survive. Soto dibalikan kanannya. Mencoba mendapatkan satu momen tambah dan no fight kata game. Tembakan ke arah belakang Towning Like. Membubarkan tim Indonesia. Tapi dengan ada distraction yang dilakukan tim Filipina. Membuat Lord berhasil diamankan untuk kedua kalinya di Polstar. Yap, dengan menang jumlah tim Filipina bisa mengamankan Lord dengan aman. Tapi Indonesia mereka nggak ada yang ditumbangkan juga dari war yang sangat masif itu. Jadi mereka masih punya kekuatan untuk melakukan defense di Lord yang sudah level 18. Iya, sini udah evolve. Ini Lord yang kedua tapi mereka tarik ulur selama itu. Ya, menurutku dari Filipina mereka sengaja sih untuk tarik ulur seperti itu karena mereka menunggu untuk Lord evolve-nya. Yes. Menit ke-18 mereka langsung start tadi dan terlihat Esmeralda juga sudah langsung melakukan join fight. Oh lihat, coba dipasang. Dikejar best to red. 16 tahun pop up. Dan para pemain dari tim Filipina maka coba ditabrak satu. Masih ada Lord tempat sana. Albert terperangkap. Immortality masih dimiliki. Fokus ke base-nya. Albert belum bisa ditumbangkan. Gonzales tempat sana. S7 terperangkap. Udah mulai dimasuki oleh para pemain dari tim Indonesia. Ditabrak balik Soto menjadi pilihan utama. Dan Tony Dwight ke belakang. Ternyata tidak berhasil ditutup begitu saja. Pemain dari tim Filipina. Definisi tarik ulur seperti cewek zaman sekarang. Definisi yang sangat baik. Dan bahkan tim Indonesia kali ini berhasil mempertahankan base mereka. Ya, hanya satu turret base saja yang bisa untuk didapatkan oleh tim Filipina. Ini adalah Lord yang ter-evolve, jadi masih angin segar juga untuk Indonesia. Walaupun mereka sekarang ketinggalan juga dari segi networknya semakin jauh 8.000. Iya, tapi kalau udah menit ke-18 ke atas harusnya nggak terlalu bermasalah ya. Dari sisi mungkin dari gold gap-nya, dari level maksudnya. Tapi kalau dari gold gap-nya ini masih ada item-item yang cukup kosong untuk tim Indonesia sendiri. Misalnya seperti R7 dengan 2 Guardian Helm dia. Atau bahkan dengan Popol Kupa yang harus mengamankan satu buah Athena Shield. Tapi fun fact-nya kita tetap sih gak ada Wind of Nature sama sekali buat Gonzales. Dia ada Immortal. Dia ada Malefactor, ada Haskell, udah. Demon Hunter, Scarlet. Windtalker-nya dijual tadi.
penjagaan ketat kali ya buat Gonzalez. Sekarang aja dia belum kesentuh sama sekali. Betul, betul. Dia punya Needles in Flower pastinya ya. Jadi dia masih cukup pede lah. Cukup ya Needles in Flower doang buat dia Sebenarnya. di saat ini. Karena dari tim Indonesia nggak ada yang bisa nyentuh dia. Dia selalu mundur Ya. ke arah belakang. Paling Popol Kupa ya, dimana Bantam Kupanya bisa nge-stun dia, Needles in Flower bisa aktif atau dengan adanya heavy spin. Tapi sisanya hanya slower dan itu mungkin bisa di-dodge oleh Gonzalez dan bisa jadi itu adalah karena itu dia memutuskan untuk tidak melakukan buy terhadap Wind of Nature. Jadi Iya. dia nggak perlu untuk buy one terus-terusan. Teman-temannya di depan bakal nge-ban. Oke, tapi lihat Albert di depan sana. Heavy spin untuk mundur saja. Tapi aku agak lebih tenang untuk sekarang maupun Wawa. Hah? Kenapa? Karena dari Finn itu sendiri dia udah punya item defensif untuk Athena Shield. Ya. At least dia nggak bakal dipaksa untuk pulang. At least dia nggak dipaksa untuk hard guard. Dan yang menjadi permasalahan adalah dari tim Indonesia. Sekarang gimana caranya? Bukan hanya tentang seorang imam, tapi gimana caranya Gonzalez ini berhasil dibekuk. Ya, karena Gonzalez adalah penyumbang damage terbesar sejauh ini Yes. untuk tim Filipina. Dan masalahnya dengan kontrol yang dimiliki dari seorang tim Indonesia, ini dia memaksa dari seorang cewek atau Albert. Ini sulit banget. Masih ada Needles Flower, masih ada seorang Villa Luna. Jadi pertahanan backline mereka kuat banget untuk mencapai karena Gonzalez obstacle-nya terlalu banyak. Berat. Dan sedangkan frontlinernya Filipina gak bisa dipoking dengan maksimal. Ya. Ada Villa Luna kan ya. 2016-nya Rosario. ada Rosario dengan efek slow-nya dengan Tortoise Poisons-nya. Ganti lagi ke Windtalker. Gonta ganti item untuk Gonzalez di sini. Wow, Gonzalez kali ini dia berarti dengan mode ofensif. Kalau dia pakai Windtalker modenya ofensif. Ya. Dia Siap bakal perang. Siap. Mereka akan bersiap-siap untuk perang. Dan sedangkan kalau di sisi lain, wow, Downing Light. Satu kali Downing Light, seperempat darah Suns. Ya, langsung Imam. dibuka juga Black Shoes dari Suns. Lihat tuh dipancing dan Rosario dari tadi giniin terus. Iya. Dipancing, ditunggu, Mereka tuh ditahan. memaksa trigger disiplin tim Indonesia. Tunggu pick off satu aja. Selalu. Filipina selalu top lane-nya. memaksa. Selalu Top lane-nya. memaksa, tapi lihat top lane-nya. Pipin ditumbangkan solo kill, seorang diri tadi menemani dan butuh 60 detik dan bakal di pasar Soto bakal coba di pick up begitu saja cewek. Bakal ada pertukaran atau tidakkah? Ternyata Del Rosario bakal coba diselamatkan dan Del Rosario immortality-nya pecah. Bakal coba dipasangkan The Wind of Nature kali ini, sorry. Winter Transient, Shatter didapatkan dan langsung dari seorang Albert berhasil mengorbankan dirinya untuk bisa menang crossbow yang dimiliki. Tapi sayang sekali Indonesia di depan sana. Mereka tersisa 2 orang yang tersisa. R7 bakal coba dibalikan keadaan. Downing Light dikeluarkan. Fokus ke arah base-nya. Gonzalez gak peduli apa yang terjadi. Fokus dan bahkan Indonesia kali ini harus dipecahkan base-nya oleh tim Filipina. Masih bertahan. Dan Villa bahkan Luna ditumbangkan Soto. Villa Luna memaksakan hilang dan tidak kembali. Kali ini Villa Luna harus hilang di CCT Indonesia. Triple kill. Triple kill from R7. R7 save the day. Indonesia masih bisa bertahan. Yes. Untuk game kali ini lihat base-nya udah tidak ada lagi warna darah merahnya. Wah, Yes, ini dengan pemaksaan maksimal Filipina yang gak ada minion mereka pikir bisa untuk mengambil base milik tim Indonesia. Tapi enggak, itu masih ada Seven yang ngegaruk semua minionnya. Dia bertahan di area base-nya sendiri. Dan kali ini Lord udah ada di depan mata juga. Memukul mundur Filipina, 4 member hilang dan pecah telur juga dari Gonzalez akhirnya ditumbangkan. Banyak banget yang terjadi ketika tim Filipina begitu memaksa. Setup mereka udah manis banget tadi dengan Nomenon Blast. Memang Del Rosario-nya harus tumbang, tapi ditutup Nomenon Blast. Banyak banget yang kena dan ngebikin tim Indonesia harus kehilangan begitu banyak membernya. Tapi sekarang di Lord setup sakit-sakit. akan beradu satu sama lain. lihat tuh cewek sampai beli rapid boots biar bisa cepat nge-backup teman-teman yang lagi ada di Lord sekarang. Yes, benar, mereka langsung datang ke depan sana. Del Rosario bakal coba ditutup pergerakannya. Albert fokus ke arah Soto. Downing Light dikeluarkan, berhasil dihindarkan. Tapi lihat dengan ada Gonzalez. Gonzalez inilah yang benar-benar menjadi sebuah masalah utama dari tim Indonesia. Yang membuat tim Indonesia ragu untuk ngepoking ke arah belakang. Ragu untuk menabrak dengan item yang sudah dimiliki. R7 ini udah kuat. VYN tidak boleh terpick off kembali kali ini. Tanpa adanya VYN, sayap pelindung dari Garuda. Indonesia, mereka sulit untuk mengepakkan sayap di tim fight bermonster. Ya, tapi dengan tim Filipina yang gak pernah ngebiarin siapapun untuk ngelakuin split, Indonesia harus was-was juga. Pergerakan dari Filipina mereka bisa bergerak, tapi dari tengah Imam akan dikejar langsung oleh R7 dengan ngibrit maju ke area depan. Sprint dikeluarkan dan didapatkan Imam ter-take down. Gonzalez ingin membalaskan dan crossbow off take dipecahkan R7 dalam masalah. Finn pun akan menjadi sasaran selanjutnya dan dia masih bisa selamat. Dan kembali R7 ditukarkan dengan Imam. Yes, Imam ditumbangkan. Setidaknya mereka tidak memiliki daya dobrak yang besar dari arah backline.
Sedangkan untuk clear minion mereka bakal serahkan ke arah Suns terlebih dahulu. Permainan yang kerat dari tim Filipina dan juga Indonesia. Ini dia Indonesia masih mampu bertahan. Tidak ada kendor sama sekali walaupun di under position yang mereka miliki. Oh Bung Wawa, minum dulu bosku. Capek abis lari ngejar ke arah belakang. Ngejar ya, guys, imam. ya. Habis ini ya, treadmill Bang dia. Otot habis treadmill guys. Aus. Iya. Habis kardio. Lari-lari. Ya, ini akan ngeriset juga sih. Filipina tanpa adanya imam mereka nggak akan bisa sepercaya diri itu. Dan dari Lord pun akan ditarik ulur. Bayangin aja. Ini momen dimana Indonesia udah bisa menyamai dari segi item, dari segi level juga. Karena udah menit 26 tinggal disiplinnya siapa yang lebih unggul, setupnya juga, dan siapa yang ngelakuin kesalahan duluan. Betul, siapa yang lebih minim lah ya untuk melakukan kesalahan yang akan bisa mendapatkan game yang pertama. Tapi miskalkulasi sebenarnya dari Filipina. Tadi mereka gagal Iya, untuk menutup game. ngoyok yang pertama. banget. Ya, dan untungnya memang R7 masuk tadi dan PPPP maju. BBBBBB. Udah, itu kalau kita kan public BBB maju. Maju. Tapi inilah dia, kita akan melanjutkan game yang pertama dari Best of 5 series. Kedudukannya unda-undi sih, kayak kalau udah menit segini game bisa milik jadi siapapun. Yes, mau tadi kalah 10.000 sekalipun goldnya mau 8.000 kayak itu bisa berbalik Udah di game nggak segini. terlalu berarti Di menit nggak segini. sih? Iya, ini udah nggak terlalu berarti, benar. R7 ganti Rapid Boots. Iya, aku pengen tahu kenapa mereka rapid boots loh rata-rata. Ini buat bisa cover-coveran cepet juga. Lihat di top lane-nya lagi dikejar nih, pengen di geng nggak ya? Esmeralda-nya lagi solo banget dari tadi. Esme ini sih. 006 Esmeralda-nya. Masalah case-nya beda, Pung. Kalau Sis- mungkin itu entah Pakuito, Dairo, Bisa atau ya? offlaner Cho, itu bisa. Tuh Esme tebel. Esme itu tebel banget, pakai sprint. Waktunya banyak kebuang, short skill kita banyak, dapat enggak, Lord hilang. Kalau hilang, karena Jadi- itu jadi distraction juga kan di atas. Rugi benar. Rugi, bener-bener rugi. Itu sakit banget, Bro. Itu Downing Light selalu ngebikin Suns untuk ngebuka dari Black Shoes-nya. Sementara Indonesia masih nahan posisi, belum memperlihatkan dari setup Lord milik tim Indonesia. Kok aku ngelihatnya Filipina masih mancing ya. Iya. Tapi lihat R7 di depan sana, dia bagus banget udah dapat posnya. Dia lihat ke arah belakang, fokus ke arah Imam. Sprint bakal coba didapatkan. Lihat backup cover yang dilakukan oleh tim Filipina di belakang sana. Albert bakal coba untuk melakukan cancel dan bahkan pencepit tua. Suns is coming, cewek. Langsung ada Winter kali ini berhasil menyamakan seorang Albert. Tapi di depan sana Albert harus hilang. Para pemain dari tim Filipina, mereka masih bertahan. Tidak berhasil ditumbangkan. Oh my God, ini bukan hal yang baik. Initiate yang dilakukan sangat bagus, tapi ternyata damage yang diberikan terhadap seorang Imam ini masih kurang beri mongsa. Ya, setup dari tim Indonesia udah sangat baik, cuma memang rada susah karena itu follow up yang terlalu jauh dari tim Filipina Indonesia. Yang menjadi korban hanya Albert saja, tapi dari Filipina belum berhenti maju ke depan sana. Downing Light terakhir, tapi Vin ditumbangkan di tangan Gonzales. Belum berhenti di sana, R7 berusaha untuk mencari di mana Imam berada. Terlalu sulit, terlalu berbahaya untuk Indonesia. Beradu kali ini 3 lawan 5. Banyak banget yang udah sekarat dari tim Filipina, tapi Lord ada di depan mata. Akan berusaha untuk dilakukan fight. R7 mencoba untuk melawan kontes sendiri dan maju ke depan. Dan Lord Lordnya. bersama sama Indonesia. Walaupun cewek harus tumbang, begitu pula dengan Suns, begitu pula dengan R7. Oh my God, wipe out ini bencana untuk Indonesia. Berhasil didapatkan kemenangan untuk tim Filipina untuk game yang pertama. Indonesia berhasil mendapatkan Lord, tapi ini adalah kekalahan pertama di game pertama Indonesia. Filipina berhasil mendapatkan game yang pertama. But it's okay. It's okay. It's okay, no problem. Reset. Dan bahkan kalau menurut aku, Philippines di game pertama kali ini memang mereka benar-benar berhasil melakukan skating. Tapi satu hal, Pung, kalau kamu sadar, coba deh tarik ulur. Filipina kalah di game pertama. Game 2-3 mereka